Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, sebelum masuk ke materi, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan di perairan. Kemudian kakak akan menampilkan beberapa contoh pemanfaatan kenampakan alam daratan dan perairan. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa itu kenampakan alam? Baik, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada pada permukaan bumi, baik di daratan maupun di perairan, yang dapat dilihat secara alamiah. Nah, adik-adik, kenampakan alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, kalau kenampakan alam daratan adalah di mana kenampakan yang ada di permukaan bumi dengan tidak digenangi oleh air. Adapun contoh kenampakan alam di wilayah daratan. Yang pertama ada gunung, yang kedua ada bukit, yang ketiga ada dataran tinggi, dan yang keempat ada daratan rendah, dan yang kelima ada hutan. Nah, yang pertama yaitu gunung. Gunung adalah bagian dari bumi yang berdiri lebih tinggi dari sekitarnya. Biasanya memiliki ketinggian melebihi 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, adik-adik, adapun manfaat dari gunung. Yang pertama, sebagai sumber pencarian mata air, dan yang kedua, sebagai habitat tumbuh dan hewan liar, dan yang ketiga, sebagai sarana rekreasi pendakian. Kemudian, bukit. Nah, bukit adalah wilayah yang memiliki ciri-ciri tumpukan tanah di kenampakan alam di wilayah daratan dengan ketinggian dari 300 meter. Nah, adapun manfaat dari bukit. Yang pertama yaitu sebagai tempat untuk bertani, dan yang kedua sebagai sarana olahraga pralayang dan pendakian, dan yang ketiga sebagai objek wisata. Kemudian, dataran tinggi. Dataran tinggi berada pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, di mana lebih sejuk dan hijau karena tumbuh pepohonan. Nah, adik-adik, adapun manfaat dari dataran tinggi. Yang pertama sebagai pertanian dan perkebunan, dan yang kedua sebagai tempat wisata. Nah, yang kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, adik-adik, adapun manfaat dataran rendah. Yang pertama sebagai area perindustrian, yang kedua sebagai lahan pertanian seperti penanaman tebu, padi, jagung, dan sebagai lahan peternakan hewan unggas seperti ayam, bebek, angsa. Nah, kemudian sebagai area permukiman penduduk. Nah, selanjutnya itu ada hutan. Hutan adalah daerah yang dipenuhi dengan perpohonan dan vegetasi lainnya yang menjadi habitat beragam spesies hewan.
Adapun manfaat hutan, yang pertama sebagai sumber oksigen, yang kedua sebagai habitat bagi flora dan fauna, dan yang ketiga sebagai sumber bahan baku seperti kayu. Nah, kemudian kenampakan alam perairan. Kenampakan alam di wilayah perairan merupakan kenampakan yang terdiri dari kumpulan air pada wilayah tertentu, baik air yang bergerak atau mengalir dan air yang tergenang. Nah, adapun contoh dari kenampakan alam di wilayah perairan, yaitu pertama ada sungai, yang kedua ada pantai, dan yang ketiga ada danau, dan yang keempat ada rawa. Nah, yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah aliran air alami yang mengalir dari daerah tinggi hulu menuju aliran rendah hilir. Nah, adapun manfaat dari sungai. Yang pertama sebagai sumber air minum, dan yang kedua sebagai irigasi pertanian, dan yang ketiga sebagai transportasi. Kemudian ada pantai. Pantai adalah dataran rendah di tepi daratan dan perairan, yang dimana terdiri dari pasir, batu, atau kerikil. Ciri khasnya termasuk ombak, pasang surut, serta keberadaan flora dan fauna. Nah, adapun manfaat pantai. Yang pertama sebagai tempat wisata, dan yang kedua sebagai sumber mata pencarian. Kemudian danau. Danau adalah kumpulan air tawar yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, adapun manfaat dari danau. Yang pertama sebagai sumber air bersih, dan yang kedua sebagai tempat wisata seperti Danau Toba. Nah, kemudian ada rawa. Rawa adalah sebuah perairan yang berada di tengah-tengah daratan dengan mempunyai tingkat kedalaman air yang relatif dangkal, di mana untuk kedalamannya sendiri hanya sekitar 100 meter di bawah permukaan air. Nah, adapun manfaat dari rawa. Yang pertama sebagai tempat mencari ikan, dan yang kedua sebagai tempat tumbuhnya tanaman bakau. Nah, itulah tadi materi tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berbentuk secara alami di permukaan bumi, seperti gunung, sungai, dan hutan. Pemanfaatannya oleh manusia juga sangat beragam. Misalnya, hutan digunakan untuk kayu dan oksigen, sungai sebagai sumber air dan transportasi, serta gunung dimanfaatkan untuk wisata dan sumber daya alam seperti mineral. Nah, di mana pengelolaan yang baik penting juga agar sumber daya ini tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, baik, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.